sekarang berada di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Kali ini saya diajak teman pemancing dari Bangka untuk memancing ikan ebek atau diamond trevally. Oke, kita telah sampai. Let's fishing guys. Kami memakai teknik popping dan casting. Teknik popping dengan umpan palsu berguna untuk mengganggu ikan-ikan yang ada di bawah agar naik ke permukaan. Dan teknik casting yang juga dengan umpan palsu berguna untuk menipu ikan-ikan karena setelah naik ke atas, ikan-ikan akan segera menyambar umpan dari casting ini. Kita harus melempar umpan secara berulang-ulang seperti ini nih, sampai ada ikan yang terganggu untuk naik ke atas. Wow! Thomas sudah strike tuh. Sadap. Thomas strike. Kita dapat ebek atau diamond trevally. Yeay, sadap. 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 Ini dia nih. Ini namanya diamond trevally atau ebek. Yes. Thomas berhasil mengangkat ikan target kita. Ukurannya lumayan besar loh. Sadap. Nah, ikan ebek ini bedanya dengan giant trevally ya atau GT. Kalau ini namanya diamond trevally, dia lebih pipih. Sih, lebih pipih. Nah, terus di sininya apa? Di dorsal finnya itu ada buntutnya ya. Ya. Buntutnya. Tapi agresif kan? Oh, agresif. Agresif. Kalau di sini disebutnya apa? Comeng. Comeng. Ikan comeng atau ikan ebek. Suka sebutannya apa? Si tipis agresif. Sadap. Nah, sebelum masak, saya akan mampir dulu ke tempat pemerahan susu sapi di Bangka Botanical Garden. Banyak mah. Iya. Kenalin saya Winnie. Iya. Mau belajar merah. Boleh. Ini Silakan. nggak ada diapa-apain ya Nggak, sapinya ya? apa-apa. Bener Baik ya? semua ya. Jadi ya? Iya, langsung duduk aja. Jongkok. Oke. Bang, gimana sih caranya? Langsung aja kayak gitu, langsung pegang. Pegang. Kita langsung langsung remas aja kayak gitu. Itu diremes gitu? Iya, diremes. Sapinya nggak sakit? Enggak, karena udah biasa dia. Oh, udah biasa. Udah aja. Oke. Jangan terlalu kasar aja, biasa aja, lemes aja. Itu kenapa Enggak bergerak-gerak? apa-apa, dia pegel aja. Ih, keluar. Yes. Lagi. Wah, cara pemerahan saya belum benar nih. Air susu yang keluar hanya sedikit. Kalau Bang Jamal itu udah tuh, udah expert banget. Tadi saya sempat keluarin walaupun sedikit-sedikit gitu, yang penting saya berhasil. Semua sapi di sini adalah sapi Australia. Nah, dan yang di sini mereka kalau nggak lagi hamil, terus sudah bisa siap diperas. Kalau lagi hamil bisa diperas nggak susunya? Bisa, tapi buntingnya masih 5 bulan, 6 bulan. Oh gitu. Jadi sekitar 5 bulan, 6 bulan masih bisa ya. Kalau udah yang tua, yang hamil tua maksudnya? 7 bulan, 8 bulan tuh udah enggak lagi. 7 bulan, 8 bulan nggak bisa. Jadi mereka istirahat aja. Tapi setelah melahirkan bisa diperas ya. Nah gitu. Dan juga mereka makannya itu seperti kita, 3 kali sehari. Dan seperti yang ini nih ya. Ini saya setiap kali habis peras itu mereka harus makan. Jadi perasan pertama adalah antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah mereka makan tuh jam 8, sarapan. Lalu jam 11 mereka makan siang. Habis itu kayak saya ini jam 3 diperas, jam 4 mereka makan. Sadap kan? Oh iya, di sini terdapat 105 ekor sapi perah dan dapat menghasilkan susu sebanyak 150 hingga 200 liter per hari. Selain manual, di sini juga ada alat perah susu sapi yang otomatis seperti ini. Oke, kita saring dulu susunya. Sadap. Nah oke. Ini udah kesaring. Lalu kita apain? Kita pasteurisasi. Dipasteurisasi.
Oh, sesudah dipasteurisasi, siap dikonsumsi? Siap minum. Nah, susu yang sudah dipasteurisasi, yang sudah siap konsumsi itu yang akan saya ambil untuk saya gunakan sebagai bahan makanan. Susunya sudah dapat dan ikan ebeknya juga sudah saya potong dadu-dadu. Tapi tetap saja bagian kulitnya saya keep. Oke, nah saya akan masak sup, tapi supnya menggunakan susu. Apakah itu? Ayo kita langsung buat saja. Oke. Nah, sekarang kita persiapkan dulu bumbu-bumbunya. Bawang bombay. Oke, nah setengah bawang bombay yang kecil. Oke, sudah. Seledri. Nah, ini seledrinya yang import. Batangnya besar-besar, enak sekali kalau dibuat untuk sup. Kita ambil batangnya. Nah, batangnya itu banyak sekali seratnya. Jadi harus kita buang menggunakan peeler. Itu kita peel saja atau kita kupas. Nah, sudah. Lalu kita masukkan butter atau mentega, kurang lebih sekitar 15 gram. Sudah panas, kita masukkan bawang putih yang sudah dicacah. Nah, di sini kurang lebih 2 siung. Lalu kita masukkan bawang bombay, daun salam. Kita remas-remas, lalu kita masukkan. Nah, aromanya sudah keluar dan juga bawangnya sudah berubah warna menjadi lebih translucent. Sekarang kita masukkan seledri yang sudah dipotong-potong tadi. Ini juga kita masak sampai setengah matang saja. Ditumis sedikit. Sekarang kita masukkan daun thyme. Kita ambil bagian daunnya. Dan kita masak sebentar sampai aromanya keluar. Wow. Sekarang kita masukkan tepung terigu. Oke. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Tepung ini berguna untuk mengikat supnya, jadi tidak terlalu cair juga. Sekarang kita masukkan kaldu. Pelan-pelan dulu. Nah, kita aduk-aduk dulu sampai seperti ini. Oke. Sekarang kita masukkan sisa kaldunya. Ini kurang lebih sekitar 500 ml. Sekarang kita tunggu sampai kaldunya mendidih. Nah, sambil menunggu, di sini saya ada kentang. Kentangnya kita potong-potong saja. Kaldunya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan kentangnya. Kita masukkan semua. Lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya saya akan kasih garam secukupnya saja. Oke, nah sekarang kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita masak kentangnya sampai 3/4 matang. Kurang lebih sekitar 7 sampai 8 menit. Lalu kita masukkan bahan yang lainnya. Kentangnya sudah. Nah, sekarang susunya. Susu kita masukkan 120 ml. Kita aduk-aduk sampai rata. Sudah mendidih, jadi kita masukkan ikannya. Oke, sudah masuk semua. Nah, ikan ebek ini sehat sekali. Dia dagingnya padat dan
kaya protein. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ikan lain mungkin seperti tenggiri. Jadi enak kan, terutama kalau untuk dibuat sup. Jadi dagingnya itu tidak gampang pecah dan rasanya pun sudah gurih. Aromanya sadap. Jadi memasak ikannya itu tidak perlu terlalu lama, kurang lebih sekitar 3 menit saja sudah done. Dan kita akan plating sekarang. Tinggal kita tuangkan saja. Nah sekarang supaya lebih cantik lagi, kita kasih potongan tomato cherry dan sedikit daun thyme. Atasnya kita kasih lada hitam yang kasar. Sudah jadi. Ini dia. Sup susu ikan ebek. It's easy, healthy, and tasty. Fish and Chef, sadap. Lensanya panjang amat. Ya nih Mbak, tadi kan habis foto-foto. Ih asik banget. Bawa apaan tuh? Nah ini tadi saya habis masak. Cobain ya. Cobain. Sik, cobain. Oke. Enak nggak? Enak banget. Hari dingin-dingin gini, makan yang anget-anget tuh, sadap. Jadi, Fish and Chef, sadap. Saya sedang menuju Bagan Cumi yang ada di perairan Pulau Ketawai dan Gusung Asam, Bangka Belitung. Katanya, cumi di perairan Bangka ini termasuk yang paling enak loh. Saya disambut Pak Yusuf yang sedang bertugas menjaga dan tinggal di Bagan ini. Biasanya, beliau tinggal di sini sendirian selama 30 hari. Wow, lama juga ya. Oke. Sini aja nih yang udah aman. Oke, Pak. Pak, saya kesini tuh mau nyari cumi. Bapak ada nggak? Ada cuminya tuh di situ. Ada. Wah, boleh tuh, Pak. Ayo, Ya, sini. ayo. Ambil cumi. Bapak enak banget jalannya, Pak. Wah, saya beruntung nih. Pak Yusuf masih menyimpan cumi tangkapan semalam. Wow, banyak cuminya. Wow. Oke. Ini cuminya besar sekali, Pak. Ini dia nih cuminya. Nah, cumi di perairan Indonesia itu memiliki kualitas yang tinggi. Karena Indonesia itu kan negara kepulauan, banyak sekali karang dan cumi tinggalnya itu di daerah sekitar karang. Wow, nih. Kandungan gizi pada cumi sangat baik bagi tubuh manusia. Salah satunya, tinta cumi dapat mencegah kanker dan dapat mengaktifkan sel darah putih untuk memerangi penyakit tumor ganas. Cuminya sudah siap untuk dimasak. Nah, saya akan membuat cumi ini menjadi salad atau kadang-kadang bisa juga disebut asinan. Sekarang ada daun mint. Sebisa mungkin kita ambil bagian yang muda atau bagian pucuk. Seperti ini. Sudah. Lalu kita chop. Oke. Ini kita masukkan saja. Lalu saya ada daun ketumbar.
Ini juga kita chop kasar saja. Bisa di shred atau dipotong manjang. Dan kadang-kadang cumi itu ada aroma yang kurang sedap. Nah, daun ketumbar ini sangat baik karena dia dapat menghilangkan bau-bau atau aroma-aroma yang tidak enak. Lalu saya ada tomat merah, kita potong saja. Ini bisa kita potong kasar juga. Alright, sudah. Segar sekali. Oke, nah sekarang saya punya tomat hijau. Oke. Nah, tomat hijau ini enak sekali kalau kita makan sebagai salad karena dia sangat crunchy atau renyah. Right, nah ini kita potong wedges. Oke, nah sekarang kita campur aja semuanya sampai semuanya sudah tercampur. Lalu kita ambil jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya kita roll dulu. Lalu kita belah dua. Kita ambil airnya saja. Sekarang kita campurkan dengan madu. Cukup 1 sendok teh saja. Alright. Dan kita aduk lagi sampai rata. Selanjutnya saya ada bawang bombay merah atau Spanish onion. Ini kita potong dadu saja. Nah, saya tidak akan memakai terlalu banyak. Bawang bombay merah ini memiliki rasa yang lebih manis dibanding bawang bombay yang biasa. Jadi enak sekali kalau dimakan mentah atau untuk salad. Sudah, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, lalu kita tambahkan, di sini saya ada bahan kuaci. Nah, kuacinya jangan lupa dibuang dulu kulitnya. Ini juga kita aduk-aduk saja. Lalu saya ada cabai kering yang sudah dicacah atau dicop. Kita ambil saja sesuai selera. Dan kita aduk lagi. Kita diamkan supaya semua bumbunya merata dan menjadi satu. Oke, sekarang saatnya kita mengolah cumi. Tidak perlu terlalu tebal, agak tipis. Nah, cumi memang terkenal dengan kandungan kolesterol yang tinggi. Tapi cumi juga mengandung selenium, riboflavin, dan vitamin B12 yang sangat baik untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya kita panaskan pan-nya. Lalu kita masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan minyak. Lalu saya ada bawang putih yang sudah dicop. Kita ambil cuminya. Lalu kita bumbuin dengan garam secukupnya saja. Garam sudah, kita masukkan lada. Nah, saya menggunakan lada hitam. Lalu kita aduk-aduk saja. Alright. Nah, sudah berubah warna. Sekarang kita masukkan cuminya. Alright, nah memasak cumi itu tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, yang penting dia warnanya berubah menjadi pekat. Ini sudah. Cepat sekali kan? Tidak sampai 3 menit masaknya. Untuk garnishnya saya siapkan lemon. Nah, lemonnya ini kita potong wedge saja. Alright. Nah, untuk salad saya tambahkan watercress atau ini adalah selada air. Watercress ini enak sekali kalau dicampur dengan sesuatu yang asam. Lalu yang pasti asinan tomatnya. Di sini saya ada tinta cumi yang sudah saya jadikan agar. Itu gampang sekali caranya. Nah, tahu kan ada agar-agar seaweed atau rumput laut, itu tinggal dicampurkan saja. Tapi takaran airnya itu kita kurangkan sejumlah tinta cumi yang kita dapatkan.
tinta cumi. Lemonnya kita taruh saja. Udah jadi. Ini asinan cumi jelly. It's easy, healthy, and tasty. Fish and Chef, sadap.